Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Edukasi Saham. Bersama saya Uswatun Hasanah, saya akan menjelaskan tentang konsep kenaikan harga dan perdagangan saham. Seperti perdagangan pada umumnya, harga pada perdagangan saham pun dibentuk karena adanya permintaan dan penawaran. Semakin banyak permintaan, maka harga akan naik, dan semakin banyak penawaran, maka harga akan turun. Pada pasar saham, permintaan dan penawaran itu dapat dilihat melalui bid dan offer. Bid merupakan berbagai macam harga yang diinginkan oleh pembeli, sementara offer merupakan berbagai macam harga yang ditawarkan oleh penjual. Harga saham itu bersifat fluktuatif, bisa naik, bisa juga turun, sama halnya dengan harga barang di pasar. Bagi teman-teman nih yang sudah punya saham, pasti senang dong kalau lihat sahamnya hijau dan pasti cemas saat menjadi warna merah. Nggak perlu panik, karena naik turunnya harga saham merupakan suatu hal yang biasa. Hal tersebut digerakkan oleh kekuatan penawaran serta permintaan. Jika permintaan tinggi, maka harga akan naik. Jika penawaran tinggi, maka harga akan turun. Secara umum, ada dua faktor yang mempengaruhi harga saham, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang disebabkan dari dalam perusahaan itu sendiri, sementara faktor eksternal adalah faktor yang bersumber dari luar perusahaan. Selanjutnya saya akan bahas tentang faktor internal. Yang pertama, faktor fundamental perusahaan. Faktor internal yang pertama yang akan saya bahas adalah faktor fundamental perusahaan, yang mana faktor ini merupakan hal yang paling utama dalam menentukan harga saham. Saham dari perusahaan yang memiliki fundamental baik akan menyebabkan tren harga sahamnya naik. Sementara, saham dari perusahaan yang memiliki fundamental buruk akan menyebabkan tren harga sahamnya turun. Faktor internal yang kedua adalah aksi korporasi. Aksi korporasi merupakan kebijakan yang diambil jajaran manajemen perusahaan. Dampaknya dapat mengubah hal-hal yang sifatnya fundamental dalam perusahaan. Contoh dari aksi korporasi sendiri adalah akuisisi, merger, dan lain sebagainya. Setelah aksi korporasi, selanjutnya proyeksi kinerja perusahaan pada masa mendatang. Performa atau kinerja perusahaan dijadikan acuan bagi para investor maupun analis fundamental dalam melakukan pengkajian terhadap saham perusahaan. Faktor utama yang menjadi sorotan proyeksi kinerja ini yakni tingkat dividen tunai perusahaan, tingkat rasio utang, rasio nilai buku, EPS, serta tingkat laba suatu perusahaan. Setelah membahas tentang faktor internal, selanjutnya mari kita bahas tentang faktor eksternal. Di sini saya akan membahas faktor eksternal yang mempengaruhi kenaikan harga pada saham. Yang pertama, kondisi fundamental ekonomi makro. Selanjutnya, fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing, kebijakan pemerintah, faktor panik, faktor manipulasi pasar. Faktor eksternal yang pertama yaitu kondisi fundamental ekonomi makro. Faktor ini memiliki dampak langsung terhadap naik dan turunnya harga saham. Misalnya, naik atau turunnya suku bunga yang diakibatkan kebijakan Bank Sentral Amerika, naik atau turunnya suku bunga acuan Bank Indonesia, serta tingkat inflasi juga termasuk dalam salah satu faktor kondisi ekonomi makro. Masih banyak faktor-faktor yang lain. Faktor eksternal yang kedua adalah fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing. Kuat lemahnya kurs rupiah terhadap mata uang asing seringkali menjadi penyebab naik turunnya harga saham di bursa. Secara logika ini sangat masuk akal. Konsekuensi dari fluktuasi kurs tersebut bisa berdampak positif ataupun negatif bagi perusahaan tertentu, khususnya yang memiliki beban hutang mata uang asing.
Perusahaan importir atau perusahaan yang memiliki beban utang mata uang asing akan dirugikan akibat melemahnya kurs, sebab hal ini akan berakibat pada meningkatnya biaya operasional dan secara otomatis akan mengakibatkan turunnya harga saham yang ditawarkan. Faktor eksternal selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi harga saham meskipun kebijakan itu masih dalam tahap wacana dan belum terrealisasi. Banyak contoh dari kebijakan pemerintah yang menimbulkan volatilitas harga saham, seperti kebijakan ekspor-impor, kebijakan perseroan, kebijakan utang, kebijakan penanaman modal asing, dan lain sebagainya. Faktor selanjutnya adalah faktor panik. Berita-berita tertentu dapat memicu kepanikan di salah satu bursa atau saham. Kepanikan ini akan menuntut investor untuk melepas atau menjual sahamnya. Kembali pada hukum permintaan dan penawaran. Kondisi ini akan menyebabkan tekanan jual sehingga harga saham akan turun. Dalam fenomena panic selling, para investor ingin segera melepas sahamnya tanpa peduli harganya, karena takut harganya akan semakin jatuh. Tindakan ini lebih dipicu oleh emosi dan ketakutan, bukan berdasarkan analisa yang rasional. Hindari menjual saham karena terbawa kepanikan. Analisa terlebih dahulu apakah saham tersebut masih layak dipegang atau harus dilepaskan. Faktor selanjutnya adalah faktor manipulasi pasar. Manipulasi pasar biasanya dilakukan investor-investor berpengalaman dan bermodal besar dengan memanfaatkan media massa untuk memanipulasi kondisi tertentu demi tujuan mereka, baik menurunkan maupun meningkatkan harga saham. Hal ini sering dikenal dengan istilah rumor. Namun hal ini biasanya tidak akan bertahan lama. Fundamental perusahaan yang tercermin di laporan keuangan yang akan mengambil kendali terhadap tren harga sahamnya. Demikianlah teman-teman penjelasan yang dapat saya sampaikan. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan harga pada perdagangan saham. Yang jelas, harga saham itu sifatnya fluktuatif. Nggak selamanya tinggi dan nggak selamanya rendah. Semoga informasi yang dapat saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih.